Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat teman-teman subscriber dimanapun berada, semoga diberikan rezeki yang lancar, disehatkan lahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dipermudahkan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan ukhrawinya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua berada dalam keadaan selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar kita dalam keadaan husnul khotimah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita bacakan informasinya, informasi yang terjadi di Republik Alhamdulillah yang terjadi di Republik Indonesia ini. Apa saja beritanya? Mari kita simak dari channelnya Refli Harun Podcast yang judulnya seperti ini ya. Dokter Tipa wajib lapor ke Kejari, tanda seru. Jokowi wajib hadir fisik bukan Zoom, tanda seru. Silakan yang mau ke channelnya Refli Harun. Sudah waktunya kita Gen Alpha, Gen Z untuk melek politik, melek hukum. Bukan masalah kita harus kenapa sih jor-joran membahas kita harus melek politik, melek hukum. Karena sudah saatnya sekarang itu. Karena ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan koridornya lah, katakan dulu seperti itu ya. Harusnya yang membicarakan seperti ini, hal-hal seperti ini adalah perwakilan kita di DPR, tetapi apa kita lihat faktanya sekarang sungguh sangat menyedihkan sekali. Untuk kepada para mahasiswa, kepada penerus bangsa ya, mahasiswa mahasiswi dimanapun berada yang melihat channel saya, supaya kritis, jangan terbawa FOMO. Ada masalah di sini breng ke sini, ada masalah di MBG breng ke MBG. Bukan seperti itu. Yang diinginkan masyarakat adalah keajegan berpikir, keajegan kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Karena rakyat, sadaran kami, kita bisa membawa bangsa ini untuk lebih baik lagi. Karena sungguh melihat informasi-informasi sekarang itu sangat miris sekali. Melihat berita-berita korupsi berbentuk kebijakan, korupsi berbentuk uang dan lain sebagainya. Tanpa lama-lama ya, mohon maaf ini saya sampaikan supaya kita untuk selalu kritis. Jangan hanya mendengar dari sini tanpa kita mengetahui yang sesungguhnya. Untuk itu saya sarankan untuk ke channelnya Refli Harun, subscribe. Di situ ditelaah ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, itu sangat berguna buat kita ke depan nanti ya. Di sini kita ringkas videonya. Tadi udah dibacakan judulnya, kita bacakan lagi supaya teman-teman tidak keluar jalur ya. Dokter Tipa wajib lapor ke Kejari, tanda seru. Jokowi wajib hadir fisik bukan Zoom, tanda seru. Nah, katanya saya bosan mendengarnya, siapa pengacaranya itu, Yakub. Jokowi akan hadir dari mulai ijazah ini. Bosan saya dengarnya ya. Silahkan, nggak tahu teman-teman di sana. Tapi faktanya kan, karena kalau lisan terbiasa mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai, itu nanti masyarakat akan menilai sendiri, ada kejenuhan, ada rasa tidak percaya dan lain sebagainya. Baik,
Kita langsung ke ringkasan videonya. Subscribe, like, dan komen, dan share biar video saya naik ke atas. Amin ya robbal alamin. Dibantu di subscribe ya. Channel ini baru 666 kurang lebih subscribernya. Sudah capek, tapi ya gimana lagi. Saya tidak hanya mencari subscriber, tetapi saya mencari ilmu sendiri buat bekal diri sendiri. Barangkali ada teman-teman kecipratan yang mau, silahkan. Video ini menampilkan pernyataan Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya TPDT setelah melakukan kewajiban lapor ketiga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berikut adalah poin-poin utama dari penjelasan mereka. Jadwal sidang lanjutan. Dr. Tifa menginformasi telah menerima surat panggilan untuk sidang ketiga yang dijadwalkan pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda mendengar jawaban jaksa penuntut umum JPU atas eksepsi. Saya tidak terbayang lelahnya mereka, capeknya mereka. Yang menonton, yang mencermati saja sangat lelah, apalagi mereka harus muter. Bukan hanya muter pikiran, tetapi gimana caranya materi juga, uang bisa cukup. Sedangkan Dr. Tifa Rosuryo bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang hanya mengandalkan gaji. Itu juga dicukup-cukupin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan perlindungan lahir dan batin, amin ya robbal alamin. Dokumen BAP. Tim kuasa hukum menyoroti ketidakkelengkapan dokumen berita acara pemeriksaan BAP yang diberikan oleh JPU. Meski Polda menyatakan telah memberikan 130 saksi, pihak Dr. Tifa hanya menerima sekitar 111 BAP. Mereka memutuskan untuk tidak lagi mendesak penambahan dokumen tersebut dan siap menghadapi persidangan dengan materi yang ada. Posisi terkait Komisi Yudisial KY, tim hukum menegaskan bahwa hingga saat ini mereka belum mengambil tindakan apapun atau mengirim surat resmi kepada KY. KY itu apa? Terkait jalannya persidangan. Kehadiran saksi, KY, silakan yang tahu. Yang tahu KY itu apa? Nggak tahu. Kehadiran saksi pelapor Jokowi terkait tuntutan masyarakat agar Joko Widodo hadir langsung di persidangan. Tim hukum menyatakan bahwa sebagai saksi pelapor dalam delik aduan, kehadiran fisik adalah suatu keharusan menurut hukum acara pidana KUHAP dan tidak bisa diwakilkan melalui Zoom atau media daring lainnya. Klarifikasi kasus, Dr. Tifa menegaskan kembali bahwa persidangan ini bukan sidang pembuktian keaslian ijazah, melainkan sidang atas dakwaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi informasi elektronik terhadap dirinya. Nah, seperti itu. Dia yang melaporkan, nggak tahu. Saya bingung. Saya bingung untuk masuk ke dalam pola pikirnya Presiden ke-7 ini. Dianya kan dia yang melaporkan. Kalau saya gitu, misalkan saya yang melaporkan, saya kan harus hadir. Nah, saya itu misalkan saya difitnah oleh Dr. Tifa. Dr. Tifa, kamu sudah begini, nih buktinya. Dr. Tifa, kamu itu sudah terhadap ijazah saya sudah seperti ini, harusnya seperti itu yang diinginkan Dr. Tifa. Makanya kan harus hadir fisik itu di situ. Makanya masyarakat harus benar-benar teliti, jeli. Kalau tidak kita terbawa virus-virus termul. Semoga masyarakat semakin cerdas, dan insya Allah saya rasa sudah semakin cerdas karena ini eranya era transparansi media sosial. Berapa ada waktu masih. Mengapa bukti dokumen digital menjadi fokus utama? Nah, kan zaman dulu tidak ada dokumen digital, zaman Presiden ke-7 itu. Kuliah dulu nggak ada elektronik digital, ijazah elektronik itu nggak ada. Tetapi kok di situ dimasukkan pasal pencemaran undang-undang ITE-nya di situ katanya. Tapi nggak tahu, saya juga bingung.
Masyarakat awam juga bingung, katanya ada ijazah yang diubah-ubah, tapi kata Refli Harun itu nggak ada yang cacat sedikit pun yang dari diupload Dian Sandi itu, tidak ada. Kalau itu yang dipermasalahkan presiden ketujuh, tidak tahu saya. Presiden ketujuh, naudzubillahi min dzalik. Berdasarkan penjelasan dalam video, dokumen digital menjadi fokus utama dalam kasus ini karena bahan kajian yang digunakan oleh Dr. Tipa adalah benda digital atau artefak digital yang beredar di internet, bukan dokumen fisik ijazah milik Joko Widodo. Nah, seperti itu titik. Coba mau memasukkan pasal yang 12 tahun tuntutannya gimana? Akal sehat. Harusnya yang berbicara seperti ini DPR, harusnya yang berbicara seperti ini mahasiswa, bukan seperti saya rakyat biasa, hanya pedagang kecil yang hanya ingin menyuarakan apa yang tidak disuarakan seharusnya. Mereka malah FOMO, apalagi mahasiswa kayaknya lagi FOMO dalam kasus apa gitu. Sekarang Jampitsus sambil demo, padahal di sini harusnya masuk mahasiswa memberikan dukungan, dalam artian bukan bersuara keras-keras, bukan, tetapi keluarkan argumennya, keluarkan faktanya, coba diadukan ke pengadilan nanti seperti itu. Kalau saya mahasiswanya bentuk tim masing-masing universitas dan mengkaji. Sangat seru sekali ini, baru mahasiswa bukan mahasiswa, apalagi yang kemarin ada mahasiswa yang dibayar katanya oleh polisi, itu nggak tahu kok pendidikan di kita sekarang seperti ini ya, miris. Untuk yang pengen langsung ke channelnya Refli Harun, silahkan ke channelnya Dr. Tipa, silahkan, itu sangat bagus sekali pemaparannya. Kita dorong dengan doa, semoga beliau berada dalam keadaan dikuatkan lahir dan batinnya, amin ya robbal alamin. Kasus ini cepat selesai dan Termul cepat selesai juga di muka bumi ini, jangan ada lagi, amin ya robbal alamin. Terima kasih.